Bismillahirrahmanirrahim. Cuplikan beberapa kisah tentang Abu Hurairah, sang periwayat ribuan hadis. Abu Hurairah, demikian nama akrabnya, adalah seorang sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hampir tak pernah ia melupakan satu kata ataupun satu huruf dari semua yang pernah didengarnya. Lelaki itu telah mewakafkan hampir seluruh hidupnya untuk lebih banyak mendampingi Rasulullah. Alhasil dirinya termasuk yang paling banyak menerima, menghafal, serta meriwayatkan hadis. Pada zaman jahiliyah, orang-orang memanggilnya Abdusam. Ketika hendak memeluk Islam, Rasulullah pun bertanya kepadanya, "Siapa namamu?" "Abdusam, atau hamba matahari, ya Rasulullah," jawab singkatnya. "Bukannya Abdurrahman, hamba Allah yang maha pengasih?" tanya beliau. "Demi Allah, benar Abdurrahman ya Rasulullah," jawabannya itu setuju. Adapun julukan Abu Hurairah atau Bapak Kucing bermula dari suatu peristiwa. Memang ia senang memelihara kucing. Pada suatu waktu Rasulullah menjumpainya sedang bermain-main dengan seekor anak kucing betina. Kemudian beliau memanggilnya Abu Hurairah. Abu Hurairah mulai berislam. Abu Hurairah masuk Islam melalui pelantaraan Tufail bin al-Dausi. Islam masuk ke negeri Daus kira-kira awal tahun ke-7 Hijriah, yaitu ketika dia menjadi utusan kaumnya menemui Rasulullah di Madinah. Setelah bertemu Rasulullah, pemuda dari suku Daus ini memutuskan untuk berkhidmat kepada Nabi dan menemani beliau. Oleh karena itu, ia tinggal di masjid, tepatnya bagian Serambi atau Suppah. Maka dirinya selalu menghadiri majelis-majelis ilmu yang diadakan Al-Mustafa. Abu Hurairah memiliki seorang ibu yang sudah lanjut usia. Sayangnya wanita tersebut telah musyrik ketika sang putra telah memeluk Islam. Abu Hurairah tidak berhenti mengajak ibunya masuk Islam karena ia sangat menyayanginya dan ingin berbakti. Namun sang ibu malah menjauh dan menolak ajakannya. Ia pun pergi menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tanya Rasulullah, "Mengapa kau menangis, wahai Abu Hurairah?" Jawab Abu Hurairah, "Aku tidak bosan-bosannya mengajak ibuku masuk Islam, tetapi ia selalu menolak ya Rasulullah. Hari ini ia kuajak masuk Islam, tapi ia malah mengucapkan kata-kata yang tidak pantas mengenai diriku. Yang tak sudi kudengar, tolong doakan ya Rasulullah, semoga ibuku tergugah masuk Islam." Nabi pun mendoakan semoga hati ibu Abu Hurairah terbuka untuk masuk Islam. Pada suatu hari ketika pulang ke rumahnya, Abu Hurairah mendapati pintu dalam keadaan tertutup. Di dalam terdengar bunyi gemercik air. Tatkala hendak masuk ke dalam, terdengar suara ibunya. "Tunggu di tempat," tutur ibunya. Agaknya sang ibu tengah berpakaian. Tak lama kemudian, "Masuklah," kata ibunya. Begitu masuk ke dalam, ibunya berkata, "Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya." Abu Hurairah kembali kepada Rasulullah, menangis dan gembira. Abu Hurairah sangat mencintai Rasulullah. Abu Hurairah mencintai Rasulullah hingga mendarah daging. Dia tak pernah bosan memandang wajah beliau. "Bagiku tidak ada yang lebih indah dan cemerlang selain wajah Rasulullah dalam penglihatanku. Seolah-olah matahari sedang memancar di wajah beliau." Sebagaimana besar cintanya kepada Rasulullah, maka begitu pula besarnya kepada ilmu, sehingga ilmu menjadi kegiatan dan puncak cita-citanya. Dalam pribadi Abu Hurairah terkumpul kekayaan akan ilmu, ketakwaan dan kewaraan. Siang hari dia puasa, malam dia beribadah. Ketika Abu Hurairah sakit,
dan akan meninggal dunia, ia menangis. Orang-orang bertanya kepadanya, "Mengapa Anda menangis, wahai Abu Hurairah?" Ia menjawab, "Aku menangis bukan karena sedih berpisah dengan dunia ini, bukan. Aku menangis karena perjalanan masih jauh, sedangkan pembekalanku hanya sedikit. Aku telah berada di ujung jalan yang akan membawaku ke surga atau ke neraka, sedangkan aku tidak tahu di jalan mana aku berada." Marwan bin Hakam datang berkunjung menengoknya. Kata Marwan, "Semoga Allah segera menyembuhkanmu, wahai Abu Hurairah." Mendengar doa Marwan tersebut, Abu Hurairah justru berdoa sebaliknya, "Ya Allah, aku sudah rindu bertemu denganmu. Semoga engkau juga begitu terhadapku. Segerakanlah bagiku pertemuan itu." Tidak lama setelah Marwan tiba di rumahnya, Abu Hurairah meninggal dunia dengan tenang. Semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepada beliau. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Sumber Hazanah Republika. Semoga bermanfaat.